أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para ulama lalu kemudian menyampaikan setidaknya ada dua pemicu hilangnya kenikmatan dalam ibadah. Karena kita tidak mungkin akan membahas tentang nikmatnya ibadah kalau kemudian kita tidak membahas penyakit apa dan penyebab apa yang menjadikan nikmatnya ibadah itu hilang. Contoh ya, paling gampang. Kalau kemudian kita nanam benih ini, misalkan ini anggap aja bunga. Kalau kita ingin kemudian menumbuhkan ini baik, pastikan bahwasanya tidak ada rumput liar yang mengitari benih yang baru saja kita tanam. Karena rumput liar bisa jadi akan mengambil jatah air ketika kita menyiram benih itu. Sama pula kita bicara tentang masalah kenikmatan ibadah. Maka kita harus tahu pemicunya itu apa sih? Kenapa kenikmatan ibadah menjadi sesuatu yang sangat limited dan sangat terbatas. Dan di antara sedikitnya orang kadang-kadang kita bukan termasuk yang di dalamnya. Ternyata ada penyakitnya. Ternyata kemudian ada pemicunya. Pemicu dan penyebab inilah yang kita harus bedah dulu. Baru setelah kita membedahnya, orang yang mengetahui penyakit, pemicunya, secara otomatis dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misal, orang tahu bahwasanya dia sering pening gara-gara gula. Itu langsung dia tahu, oh berarti saya harus mengurangi. Yaitu makanan-makanan manis yang di dalamnya banyak gula. Sama, kita ingin menghadirkan rasa nikmat dalam ibadah. Berarti kemudian kita harus tahu penyebabnya itu apa. Sampai akhirnya langkah-langkah yang kita akan lakukan itu konkret, jelas. Ketika sudah paham yang menyebabkan ibadah itu hilang dalam nikmatnya itu apa. Yang pertama, para ulama menyampaikan yaitu adalah salah satu di antara penyebab gagalnya kita untuk menghadirkan nikmat dan sensasi kebahagiaan di dalam hati kita ketika kita beribadah. Yang pertama, karena hilangnya kesadaran kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam setiap ibadah, kita tidak pernah menghadirkan hati kita untuk berhadapan dengan Allah. Makanya para ulama itu selalu menerangkan dengan kata istihdharul qalbi, menghadirkan hati, menyadarkan pikiran, menyadarkan jiwa. Makanya maaf ya, sebelum hari ini lagi ngetrend dengan kata mindfulness, hidup berkesadaran, Islam itu ribuan tahun yang lalu sudah mengkondisikan kita untuk berkesadaran. Bahwasanya hidup kita tidak boleh hanya sekedar autopilot. Kan banyak sekali ibadah yang dilakukan oleh kita itu terkesannya itu hanya autopilot. Ngajar, jalan, gitu, duduk, buka laptop, dan ngajar. Tapi hati kita nggak di sini. Hati kita kemana-mana. Itu namanya hidup autopilot itu. Hanya hidup karena terbiasa melakukan sesuatu, akhirnya ya autopilot. Kita ngaji, terkadang kita ngaji, duduk, kemudian buka handphone, kemudian setelah selesai kerja, kemudian kita ngeliatin ustadz, tapi walaupun mata kita melihat ustadz, pikiran kita tidak di tempat kajian itu. Sama dengan sholat kita. Sholat kita itu bagaimana kita akan merasakan kenikmatan ketika tidak kita hadirkan. Bagaimana kesadaran penuh yang harusnya kita betul-betul miliki setiap kita melakukan apa yang kita kerjakan ketika beribadah kepada Allah. Makanya itulah jadi jawaban. Kenapa orang sholat, ada yang 60 tahun, dia sholat tetapi justru dia dilaknat dengan sholatnya. Karena dia mungkin rukuk, mungkin dia sujud, tetapi hatinya tidak berada pada tempat rukuk dan hatinya tidak berada pada tempat sujud. Akhirnya kedistract dengan banyak hal. Kedistract ini ketika kita membiasakan dalam banyak perkara kedistract ini, kedistract ini, akhirnya apa? Kita ini kayak robot tanpa makna. Akhirnya semua yang kita lakukan pada ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Kalau sekedar rutinitas berarti tidak lepas dari dua sifat, apa adanya dan ala kadarnya. Rutinitas kok. Insya Allah. Makanya Masya Allah, padahal Allah itu nyuruh kita itu selalu terjaga dalam kesadaran. Makanya kenapa Bapak dan Ibu perhatikan, kenapa kita disuruh banyak berdoa dalam setiap hal. Kalau mau minum, disuruh mencoba berdoa, padahal minum. Ya,
Kemudian kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi disuruh doa. Kenapa setiap aktivitas kita, dalam setiap kita pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya, selalu di situ ada doa? Karena untuk menyadarkan kita gitu. Pikiran kita ini harus tetap hadir pada apa yang kita lakukan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan, setan betina. Sadar. Oh, di dalam kamar mandi ada setan jantan, setan betina. Jangan lama-lama, segera selesai, keluar. Sadar kita. Itu harusnya keluar. Kemudian keluar kamar mandi membaca ghufranaka, sadar. Oh, kita baru saja membuang kotoran dan membuang kencing. Karena kita sering lupa, kotoran kita dan kencing kita itu tidak akan keluar kecuali nikmatnya Allah. Karena ini sering kita lupa, kita baca, ampuni saya ya Allah, ghufranaka. Saya lupa kalau kencing yang tadi saya keluarkan itu bagian dari nikmat yang Kau berikan. Ini namanya bangun kesadaran. Makanya orang-orang yang mereka itu mampu menghadirkan istihdarul qalbi, mampu menghadirkan hatinya dalam setiap apa yang dia ucapkan, apa yang terlintas oleh pikirannya, dia tahu bahwasanya Allah menjadi saksi atas apapun yang ada di pikirannya, lalu dia berusaha untuk menundukkan hatinya, bahwasanya hatinya dilihat oleh Allah, sadar, dan tidak gampang ke-distract sama semua hal. Nah, itu orang yang insya Allah yang akan mudah untuk kemudian melakukan kenikmatan dalam ibadah, dalam prosesnya. Lah masalahnya kan kita suka ke-distract. Kita sholat, kemudian kita ngelihat gitu. Udah hilang itu sholat yang tadi kita lakukan. Allahu Akbar, kita ngelihat hati kita tidak hadir. Makanya kemudian akhirnya banyak orang yang mereka Masya Allah ya, amalan dohirnya itu luar biasa kayak walinya Allah. Tapi amalan hatinya, amalan jiwanya, alam pikirannya ternyata bertentangan dan berlawanan dengan amalan dohirnya. Dan ini sesuatu yang meresahkan. Dan ini sesuatu yang Masya Allah membuat kita mengevaluasi. Kita ini sehari berapa kali ke-distract dalam setiap kehidupan kita secara umum, kehidupan duniawi kita, ataupun kehidupan ibadah kita. Sehingga akhirnya bisa jadi ada orang itu yang mereka melakukan ibadah tanpa makna. Ada nggak orang yang ketika dia melewati Ka'bah putar, tapi pikirannya tidak di Ka'bah? Ada. Dia memikirkan perempuan ini, dia memikirkan laki-laki ini, dia memikirkan meeting ini, padahal dia di depan Ka'bah. Makanya kita ngeri ya, kalau sudah di depan Ka'bah kita tidak bisa khusyuk, kan kita patut bertanya. Kalau di depan Ka'bah saja kita tidak mampu khusyuk, terus di mana lagi kita mampu khusyuk? Di mana lagi kita mampu khusyuk? Makanya kemudian ada yang sangat indah. Kalau kita melihat pada surat Ibrahim ke-38. Ada nggak surat Ibrahim 38, akhir? Iwan? Ada. Surat Ibrahim 38. Mari kita kemudian merenungi pada surat Ibrahim yang ke-38. Allah itu menyampaikan kepada kita tentang doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pada surat Ibrahim yang ke-38 itu ngajarkan kepada kita sebuah doa yang Masya Allah indah betul. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Nabi Ibrahim itu Masya Allah sebelum beliau doa untuk meminta supaya beliau dan dirinya dan anak-anaknya itu sebagai orang yang menegakkan sholat, Nabi Ibrahim itu menghadirkan hatinya dulu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami lakukan secara terang-terangan dan Engkau mengetahui apa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi kecuali Engkau mengetahuinya. Apa yang kita tangkap dari doanya Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim itu mencontohkan bagaimana beliau itu membangun kesadaran hatinya, pikirannya, bahwasanya betul-betul tidak ada sebuah tempat bersembunyi di hadapan Allah, walaupun itu di dalam pikirannya. Mari Bapak perhatikan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum berdoa itu menghadirkan hatinya dulu beliau. Mengatakan beliau di dalam doanya itu sebelum dia meminta supaya saya sebagai orang yang menegakkan sholat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati pada ayat yang ke-40-nya. Pada ayat yang ke-38 Nabi Ibrahim itu betul-betul mengajarkan kepada kita. Ya Allah, tidak ada yang kami lakukan, baik yang terang-terangan atau yang kami sembunyikan, kecuali Engkau tahu, karena tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi yang mampu tersembunyi dari ilmumu dan pengetahuanmu.
Apa yang kita tangkap dari doanya Nabi Ibrahim pada ayat ini? Nabi Ibrahim itu membangun kesadaran. Sadar betul bahwasanya yang diawasi oleh Allah itu bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tapi sampai pikiran kita pun disaksikan oleh Allah. Ini kalau hilang karena kita sering ke distract, karena kita tidak hidup berkesadaran bahwasanya Allah itu melihat kita, ketika kita tidak mencoba untuk menghadirkan makna ihsan dan makna muraqabah, lah ini loh yang menjadikan kenikmatan ibadah itu hilang. Ya sholat, rukuk, sujud, tahiyat, dan salam. Tapi ruhnya tidak rukuk, ruhnya tidak sholat, jiwanya tidak rukuk, hatinya juga tidak salam. Karena apa? Kedistract. Mikirnya kemana-mana, tidak fokus dengan apa yang dilakukan dan tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Dan ini kemudian malah merupakan salah satu di antara perkara yang menjadi problem dalam kehidupan kita ketika kita itu sering melupakan bahwasanya ibadah itu ada satu perkara yang harus dilakukan yang dinamakan dengan istihdharul qalbi, menghadirkan hati. Jadi kalau bicara sholat, jangan hanya bicara tentang fikihnya. Bukan hanya berbicara tentang apa iftitahnya, membaca apa. Bukan hanya itu. Itu termasuk bagian yang kita juga harus kita harus kemudian betul-betul pelajari. Tapi yang paling penting itu adalah menghadirkan hati. Istihdharul qalbinya. Makanya kenapa sampai ada Allahu Akbar itu berapa kali itu di dalam setiap sholat kita. Allahu Akbar, nanti kita pindah lagi Allahu Akbar. Kenapa Allah mensyariatkan lewat lisan Rasulnya? Supaya Rasulullah itu ketika memberikan contoh di dalam sholat itu Allahu Akbar setiap gerakan. Karena Allah ingin ngajarin, setiap kamu kepikiran macam-macam, kamu ngomong Allahu Akbar, bahwasanya Allah lebih besar dari semua yang kamu pikirkan dan semua yang terjadi dalam hidupmu. Dan itu diulang-ulang. Allahu Akbar, kita mau rukuk Allahu Akbar lagi. Kita tidak sami Allahu liman hamidah. Kita mau sujud Allahu Akbar. Kenapa? Karena banyaknya perkara yang sering dilakukan oleh syaitan untuk ngedistract kita dari kesadaran kita. Makanya kita ngulang-ulang Allahu Akbar dalam setiap salat kita itu lebih dari 10 kali. Setiap kali kalau kita salat. Dan itu menunjukkan kepada kita, inilah perkara yang pertama. Makanya kemudian inilah salah satu di antara evaluasi besar kita. Kita ini sering sekali memikirkan ibadah zahir kita, tapi kita tidak pernah terfikirkan untuk memikirkan apa yang terlintas di hati kita, tidak pernah memikirkan apa yang ada pada hati kita, apa yang difikirkan oleh jiwa kita, apa yang terlintas oleh pikiran kita. Seakan-akan ketika kita berpikir apa yang terlintas di pikiran kita, apa yang terbetik pada jiwa kita, itu seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal semuanya Allah tahu itu. Dan sering sekali kita tidak menyadarkan diri kita bahwasanya Allah itu menyaksikan kita sampai apapun yang terbetik dalam pikiran kita, sampai apapun yang terlintas dalam hati kita. Makanya berulang-ulang Allah mensifati di dalam Al-Quran itu berulang-ulang lebih dari 5 kali. Allah menyampaikan innallaha alimum bidatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dadamu. Kenapa Allah ulang-ulang sifat ini di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran? Karena Allah ingin memberikan kepada setiap manusia itu kesadaran penuh. Karena istihdharul qalbi itu makna dari sebuah kenikmatan yang harusnya kita dapatkan. Lah kalau hidup kita tidak berkesadaran, susah. Sulit. Ya akhirnya apa? Allahu Akbar gitu. Kedistract ini hilang. Tahu-tahu sholatnya selesai. Dan tidak menafikan kan? Tidak kemudian kita ingkari ada orang yang sholat gitu di belakang imam dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir. Kalau sudah selesai ditanya, tadi imamnya baca surat apa? Dia nggak ngerti. Padahal imamnya membaca Al-Kafirun ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Loh, itu kan ayat pendek yang dia juga hafal. Tapi kenapa dia nggak bisa menjawab? Karena hatinya dan jiwanya tidak berada di tempat sholat, walaupun raganya berada di tempat sholat. Kembali ke yang tadi. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ini yang kemudian menyebabkan seseorang dari kita itu hilang. Semua rasa kenikmatan itu kalau hatinya sudah tidak dihadirkan. Lah, untuk menjadikan hati kita hadir setiap waktu selama 24 jam, susah, sulit. Tentunya para nabi dan para rasul yang mampu untuk itu. Tapi kita harus berusaha.
Ya, supaya kehidupan kita itu tidak terus-menerus menjadi rutinitas ngaji. Ya udahlah daripada kosong. Lu kok daripada kosong? Berarti kan kita nggak menghadirkan makna, nggak membuat narasi. Oh, saya sudah belajar, saya sudah nyari dunia. Oh, berarti saya harus mempersiapkan akhirat saya. Sebagaimana kehidupan dunia harus butuh ilmu, kehidupan akhirat itu butuh ilmu. Nah, itu namanya narasi. Hadir, kemudian dihadirkan hatinya, baru kemudian melakukan. Oh, baru ngaji. Semua perkara yang bisa mengganggu saya ngaji dihindarkan dulu. Handphone diletakkan dulu, pikiran dihadirkan dulu. Pasti rasanya akan berbeda dengan orang yang mereka ketika ngaji hanya sekedar ngaji. Hanya menjadi rutinitas autopilot tetapi tidak menghadirkan hatinya. Lah ini loh, sebab yang pertama yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa hilang dan menguap kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah? Menguapnya kenikmatan dalam ibadah karena kamu beribadah dengan ragamu tetapi tidak beribadah dengan hatimu. Ya. Makanya Masya Allah ya, sampai kita sering dapati ada orang, ini ada satu pengalaman yang saya pernah dapat. Ada seorang syekh itu marah. Syekh itu guru besar. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ketika ketidakhadiran hati kita dalam setiap hal itu sekarang memang sudah lumayan berat gitu. Ada laki-laki yang pernah bertanya kepada seorang syekh, seorang guru besar gitu. Pertanyaannya itu, oh Masya Allah, begini, syekh gimana kalau saya mendatangi istri saya? Maaf, saya memang begini pertanyaannya. Gimana kalau saya mendatangi istri saya tetapi saya memikirkan wanita lain yang saya pikirkan ketika saya mendatangi istri saya? Masya Allah. Syekhnya marah. Belum marah betul. Lalu kemudian berkata, gimana kamu ini? Haram hukumnya. Seorang mukmin itu ketika mendatangi istrinya lalu dia memikirkan tentang wanita lain. Setelah akhirnya beliau mereda, memberikan jawaban dengan bijak, kemudian memberitahu hukumnya. Setelah itu beliau bicara syekh itu. Inilah fenomena yang hari ini terjadi kepada banyak kaum muslimin. Pikirannya itu bebas, liar kemana-mana. Ketika dia merasa aman bahwasanya pikiran itu tidak ada yang tahu. Mungkin tangannya sopan, mungkin kakinya sopan, mungkin bajunya sopan. Tapi pikirannya tidak sebagaimana sopan tangan dan kakinya. Dan ini Masya Allah. Ini kalau kemudian berlarut-larut dalam setiap kehidupan kita, sampai kemudian akhirnya kita membiarkan ini, bahwasanya hidup kita ke-distract terus, dan kita memaklumi setiap kita sholat ke-distract, setiap puasa ke-distract, sampai kemudian semua perkara ibadah itu dzikir pagi, tapi ternyata pikirannya melayang-layang kemana-mana, ya susah. Orang yang tidak mampu menghadirkan jiwanya, orang yang tidak mampu membangun kesadarannya, di dalam penghadiran dia ketika dia diawasi oleh Allah, di dalam hatinya, oh ini saya dakwah ini karena Allah. Karena banyak perkara yang bisa menjadikan saya ke-distract ketika mengajar. Lalu kita tidak berupaya untuk menghadirkan hati dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Ya bubar ibadah itu dan hanya rutinitas untuk melepaskan kewajiban. Dan akhirnya tidak ada makna dalam setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan. Makanya sampai puasa pun menghadirkan hati. Bapak-bapak dan ibu tahu nggak? Hadis yang sangat terkenal yang sering sekali para khotib itu menyampaikan. Hadisnya begini. Kalau kamu ada yang mencelamu, idza syatamaka falyakul. Kalau ada yang mencelamu ketika kalau kamu sedang puasa, katakanlah kepadanya, ini shaim, saya puasa. Pertanyaan kita, mengatakan ini shaim ketika ada orang yang mencela kita ketika lagi puasa, ini shaim itu diucapkan lisan atau diucapkan dalam hati? Sebagian besar para ulama mengatakan ini shaim itu bukan lisan, hatinya. Saya puasa. Saya puasa. Ya. Kamu begini-begini. Ya. Saya puasa. Dia membisikkan dalam hati. Jadi perkataan Rasulullah itu kalau kamu sedang dicela maka katakanlah ini shaim, itu bukan kita langsung mendeklar dan memproklamirkan itu di depan orang yang mencela kita. Ini shaim, enggak gitu. Sebagian ulama dia mengatakan gitu.
Tapi sebagian besar para ulama tidak mengatakan itu. Sebagian besar para ulama itu mengatakan ketika Rasulullah mengatakan, kalau kamu dicela katakanlah saya puasa. Itu mengatakan di hati. Sadar betul, oh ini saya ini puasa. Jadi ternyata betul-betul Rasulullah SAW itu betul-betul kemudian syariatnya itu membuat kita ini harus sadar dalam setiap perkara. Kalau sholat sadar, kalau kemudian puasa sadar, bahwasanya harus menghadirkan hati. Hatinya diletakkan dulu pada ibadah tersebut, baru kemudian nanti satu persatu nikmatnya itu akan dirasakan. Beda loh Pak, Ibu, contoh dalam masalah sholat. Kita sholat, kemudian kita berusaha untuk menenangkan diri kita, membuang semua pikiran kita gitu. Lalu kemudian setelah itu kita Allahu Akbar. Sembari kita mentadaburi maknanya, kita akhirnya bersama dengan kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan. Kita mengucapkan Allahumma ba'id baini. Kita tahu, ya Allah jauhkanlah dosaku dengan diriku. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Kita maknai pada setiap itu tuh beda dengan orang yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ada baina. Ini kan autopilot ini. Dan itu yang menjadi PR besar. Jadi PR besarnya kita, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang kemudian ingin menghadirkan kembali secercah kenikmatan kita dalam ibadah, maka kita harus paham, yang menjadikan hilangnya kenikmatan dalam ibadah itu tidak ada hadirnya hati, tidak ada istihdarul qalbi. Banyak perkara ngedistract yang ada kedistract dia dalam hidupnya dan membiarkan itu berulang-ulang terjadi. Dan kalau sudah semacam itu, gerakan ibadah hanya sekedar autopilot. Tidak ada makna, tidak ada sebuah kekhusyuan yang dihadirkan kalau dia disaksikan oleh Allah. Makanya pastikan sebelum melakukan setiap apapun, kalau akan dzikir pagi, pastikan dzikir pagi ini untuk menjaga saya sepanjang hari. Dzikir pagi ini untuk menutupi dosa-dosa saya, yang mungkin saya ngomong-ngomongnya itu nggak jelas, ngomongnya dibenci oleh Allah. Setelah semua dihadirkan, baru Allahu la ilaha illa huwal hayy. Kan begitu. Nah banyak kita itu karena dzikir pagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadinya akhirnya apa? Ibadah rutinitas. Dan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Dipegang. Istihdarul qalbi. Ini kalau hilang nikmatnya ibadah. Ini kalau ada, secercah kenikmatan dalam ibadah masih bisa diupayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi dikasih waktu harusnya sampai 17.45. Sekarang sudah 17.51 baru membahas satu poin. Ya kapan-kapan insya Allah.